Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Masyuri Samsudin. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semoga yang jawab salam diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Diberikan anak keturunan yang saleh-salehah. Dilancarkan rezekinya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafar alladzi ja'ala syahra Rajab hadha syahra al-istighfar wa sya'ban syahra salati 'ala nabiyil mukhtar ورمضان شهر القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر المطهر وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض minha arba'atun hurum. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dari segala majelis yang bersatu di BKMT Permata Serdang yang diketuai oleh Ibu Hiryani dan kawan-kawan, yang mudah-mudahan majelis Permata Serdang semakin berkembang. Amin. Dan majelis Permata Serdang mudah-mudahan serta majelis-majelis yang panjenengan tekunin, panjenengan istiqomah di dalamnya, mudah-mudahan menjadi salah satu asbab ridhonya Allah kepada kita, menjadi salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya, karena memang majelis itu kecuali majelis bapak-bapak yang hadir bapak-bapak segini baru heran. Majelis Permata Serdang BKMT Serdang ini termasuk pembina pesantren kami, termasuk Ibu Hiryani seluruh anggota, ada dan inilah di antara hasil pesantren kami. Bahkan alhamdulillah bukan hanya satu, sering kami mengisi kajian, ada umpama 10 kajian lain orang yang kita bawa. Bahkan termasuk Ananda Ibu Maryani masih kelas 6 sekarang, sering kita bawa kemana-mana dan lain sebagainya. Inilah hasil panjenengan yang berinfak ke pesantren kami, lalu kami mendidik anak-anak mereka. Mudah-mudahan panjenengan walaupun tak punya anak di pesantren kami, setiap santri-santri kami mengaji, setiap santri-santri kami baca Quran, setiap santri-santri kami belajar agama, mudah-mudahan pahalanya dituangkan oleh Allah, dialirkan oleh Allah kepada panjenengan para donatur yang berinfak ke pesantren kami dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Karena panjenengan semua, kita semua telah tahu, di antara amal jariah yang nanti ketika kita mati mengalir pahalanya, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah, infak yang disumbangkan ke masjid, yang disumbangkan ke pondok pesantren, yang belikan Al-Quran, mendidik anak-anak, menanggung anak yatim, kemudian mereka menjelma menjadi manusia-manusia yang saleh, yang walaupun mereka lupa mendoakan kita, tapi mereka menjadi asbab, mereka dekat dengan Allah, mereka kenal ke Allah, mereka kenal ke Rasulullah, mereka tahu baca Quran, mereka tahu menghormat orang tua. Barokah panjenengan donatur yang walaupun bukan orang tua asli, itulah termasuk amal jariah. Mudah-mudahan oleh Allah dibalas dunia akhirat. Pertama, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah
alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Nikmat Allah banyak tak terhitung jumlahnya. Bahkan kita yang bisa duduk di sini, yang bisa tadi mendengarkan Al-Quran, duduk di majelis masjid Allah, duduk di majelis taklim ini termasuk nikmat dari Allah. Diberi pantat oleh Allah bisa duduk. Banyak orang punya pantat tapi tak bisa duduk. Contohnya kena bisu. Tapi alhamdulillah oleh Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, ma'an amallahu ala abdin min ni'matin. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan sebuah nikmat. Faqala alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah satu kali. Misalnya kita diberikan nikmat bisa beli mobil oleh Allah Ta'ala, walaupun bukan baru. Bisa beli kendaraan oleh Allah Ta'ala, walaupun bukan baru. Diberi anak oleh Allah Ta'ala, walaupun bukan anak baru. Ngerti bukan anak baru? Baik, kalau ngerti tak usah orang. Diberikan suami oleh Allah Ta'ala setia dari kecil, dari muda sampai tua ternyata setia. Bersyukur ke Allah, alhamdulillah satu kali. Maka dia telah dianggap oleh Allah mensyukuri nikmat tersebut. Fa in qala kadzalia, apabila ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah dua kali, jaddadallahu lahu thawaban, pahalanya diperbaharui oleh Allah. Fa in qala kadzalisa, apabila ketika diberi nikmat oleh Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah tiga kali, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah punya usaha Allah, alhamdulillah punya kerjaan Allah, alhamdulillah diberi suami setia Allah, alhamdulillah diberi anak yang saleh ya Allah, anak yang baik ya Allah. Tiga kali, maka ghafarallahu lahu dzunub. Allah ampuni dosanya. Sudah mendapatkan nikmat, pahalanya diperbaharui oleh Allah dan mendapat ampunan pula dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang pastinya setiap kita pasti punya urusan, punya masalah, punya problema. Tapi kalau masalah kita ingin mudah, ingin murah, ingin luas, ingin gampang, salah satunya perbanyak bersolawat kepada Nabi. Makanya setiap majelis biasanya ada sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata Nabi, man asrat alaihi hajatun, barang siapa yang punya hajat ke Allah, kebetulan hajatnya itu sulit terkabulkan, pingin punya cita-cita, pingin terkabul cita-citanya, maka fal yuksir minas sholati alayya, kata Nabi, perbanyaklah baca sholawat kepadaku, kata Nabi, fa innaha taksyiful ghumum wal qulub, karena barokah banyak baca sholawat dapat menghilangkan kegalauan, kesusahan, kesulitan, wa tukassirul arzaq, dan rizkinya insya Allah dideraskan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, wa tuqbil hawaijah, dan insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi sampean kita yang hanya punya kewajiban, palinglah sholat sunnah sudah malas, baca Quran sudah tak tahu, atau kan sudah capek karena kerja ini, udah sambil sampean kita semua pergi kerjanya, pergi ke jualannya, baca sholat sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk amanah pesantren kami mendoakan para donatur. Kalau Jumat kita wajibkan 10.000 setiap santri, malam 5.000, siang 5.000. Mudah-mudahan menjadi amalan kita. Amin Allahumma amin. Rajab sesuai permintaan Rajab. Sekarang bulan apa?
Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa. Maka tadi dibacakan oleh qari'ah kita, murattilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang sudah Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan mulia. Apa saja? Selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Ini yang difirmankan oleh Allah. Kalau Ramadan Sya'ban sudah tidak bisa diragukan lagi. Bulan Ramadan apalagi? Ini 4 bulan, ini bulan apa saja Pak Ustaz? Maka ditafsirkan oleh ulama bahwa 4 bulan tersebut adalah diantaranya bulan Muharram, bulan 1 dalam Hijriah, bulan Dzulqa'dah setelah bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ini bulan mulia. Apa? Pertama bulan Muharram, 2 bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ini 3 bulan berturut-turut, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian yang terpisah ya sekarang namanya bulan Rajab. Ini disebut min ashhurin hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa disebut bulan mulia? Karena dulu di masa Nabi di 4 bulan ini dilarang oleh Allah untuk berperang. Padahal perang sudah jihad, karena saking mulianya bulan mulia ini maka diharamkan untuk perang di situ. Makanya di bulan Rajab kata ulama, di antara keutamaan bulan Rajab berasal dari 3 huruf. Apa saja? Ra, Jim, Ba. Kata ulama, setiap huruf punya arti. Apa saja artinya? Pertama Ra, rahmatullah. Apa? Rahmatullah. Apa rahmatullah? Kasih sayang. 2 Jim. Apa? Jirmul abdi. Apa? Jirmul itu bahasa Arab. Jinayatun, jirmul sama dosa atau kesalahan hamba artinya. Yang ketiga ba. Apa artinya ba? Birrullah. Apa? Birrullah itu biasanya sampean birrul walidain. Apa berarti? Kebaikan Allah. Birrullah, kebaikan Allah. Maka kata ulama ahlul isyarah yang ini diterangkan dalam kitab karyanya Imam Ghazali, seolah-olah di bulan Rajab ini bagi kita yang mengaku banyak dosa ke Allah, mengaku jauh dari Allah, kemudian kembali ke Allah Ta'ala, banyak istighfar ke Allah, maka seolah-olah kata ulama di bulan Rajab ini Allah berfirman, aj'alu jurma abdi wa jinayatah baina rahmati wa birri. Di bulan Rajab ini aku jadikan keburukan, dosa dan kesalahan hambaku di antara kasih sayang dan kebaikanku. Maka di bulan Rajab amal pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Rajab, Sya'ban, Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kalau bulan Rajab ada salah satu keterangan 70 pahala, bulan Sya'ban 700 pahala, bulan Ramadan 1000 pahala menurut sebagian keterangan. Tapi ini kenapa bisa berlipat ganda pahalanya? Karena barokah bulannya mulia. Jadi pahala itu bisa dilipat gandakan, Bu. Bisa jadi karena waktunya, bisa jadi karena tempatnya, bisa jadi karena momennya. Tempatnya seperti apa? Di Mekah. Beda di sholat di Mekah. Sholat di Mekah 1 kali sholat pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sampai sholat di sini. 100.000 kali sholat di Mekah 1 kali sholat, beda. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Di Madinah menurut salah satu hadis, di Madinah itu 10.000 kali sholat, atau yang mengatakan salah satu riwayat 1.000 kali sholat dibandingkan sholat kita di masjid-masjid selain masjid Madinah.
selain Masjidil Haram. Di Palestina itu 500 kali sholat pahalanya, berlipat-lipat gandanya. Maka itu berarti karena tempat. Ada karena waktu doa diterima oleh Allah kapan saja. Ini kalau panjenengan ingat, ini mustajab doa ini. Pertama kata Nabi, khamsul layali, ada 5 malam. La turaddu fiha da'watun. Doa tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa insya Allah dari arahnya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama apa? Lailatul awwalu lailatin min Rajab, tanggal 1 malam bulan Rajab. Kemarin doa sambil menghidup, maka dianjurkan menghidupkan malam setiap tanggal 1 bulan Rajab. Makanya sampean kita berusaha setiap tanggal 1 Rajab hidupkan malam. Caranya bagaimana Ustaz menghidupkan malam? Biasanya kita itu tidur malam, tanggal 1 Rajab usahakan, kalau laki-laki berarti usahakan sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh. Kalau panjenengan perempuan biasanya kan banyak di rumah, udah usahakan sholat di rumah, ibadah Allah Ta'ala, kemudian malamnya bangun lagi, hidupkan dengan istighfar, banyak-banyak doa Allah Ta'ala. Doakan orang tua, doakan suami. Pernah doakan suami panjenengan? Jangan diambil duitnya tak didoakan. Ya Allah, mintakan masuk surga suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku masuk surga, Allah. Istriku masuk surga, ya bapak-bapak. Anak-anakku masuk surga, Allah. Kalau Allah sudah takdirkan masuk surga, walaupun dia orang bejat misalnya, insya Allah akhirnya akan diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Jadi ketika kita mendoakan orang, misalnya saya mendoakan Ibu Riani, baik Bu, semoga sampean dan kawan-kawan dibalas oleh Allah Ta'ala dunia akhirat, dimasukkan surga. Seolah-olah saya mendoakan untuk diri saya sendiri, karena kata malaikat walaka mislu dzalik, ya bagimu seperti apa yang kau doakan untuk orang tersebut. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang. Oh terima kasih, jangan cukup terima kasih. Sudah diberi motor cukup terima kasih. Bukan terima kasih, semoga dibalas oleh Allah dunia. Kan hanya kalau semoga dibalas oleh Allah, bisa jadi dibalas dunia. Kalau dunia akhirat, berarti di dunia akan diganti oleh Allah, di akhirat balasan Allah tentu tidak lain tidak bukan kecuali surganya Allah. Itu akan orang. Yang kedua, termasuk malam mustajab, malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh bulan Sya'ban, nanti tanggal 15 Sya'ban. Termasuk menurut sebagian hadis, termasuk malam termulia setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Di situ penuh dengan malaikat. Makanya ada biasanya majelis-majelis itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban biasanya. Jadi i'tikaf biasanya laki-laki. Kalau perempuan i'tikafnya di rumah-rumah. Kemudian yang ketiga juga mustajab menurut versinya hadis ini, Lailatul Jumaah, malam Jumat. Malam Jumat, jangan sunnah-sunnah Nabi yang lain terus. Sunnah Nabi, saling wean, sunnah Nabi, sudah minum jamu ya. Sunnah yang lain apa? Sunnah yang lain banyak doa. Allah. Salat tasbih. Pernah salat tasbih sampean? Salat tasbih itu kayak salat biasa. Usulinya saya ajarin biar sampean tahu nanti. Andai kata sampean melakukan seminggu sekali ke sebulan sekali, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Coba. Raka'ataini. Ya. Ketika takbir Allah lihat saya salat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apa yang dibaca setelah kabirah seperti biasa doa kita, baca surah Fatihah, baca surah yang hafal surahnya itu Alhaakumut Takatsur. Yang hafal. Rakaat kedua wal asri. Pendek-pendek aja. Namun bedanya dengan sholat yang lain, kalau sholat tasbih di berdiri ketika rakaat pertama dan rakaat kedua di berdirinya saja itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa? 15 kali. Nih, 15 kali. Oh, banyak juga. Ya, katanya pengen
pahala banyak ya harus sulit dong. Ajruki ala qadri ta'atiki. Kesulitanmu, pahalamu, upahmu tergantung kesulitannya. Ya kalau mau tenang-tenang ya makan kue tenang-tenang. Dan kemudian ruku Allahu Akbar seperti biasa. Setelah subhana rabbiyal azim yang 3 kali, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah berberapa? 10 kali. Lainnya 10 kali. Setiap bacaan surat kita ditambah tasbih tersebut 10 kali, kecuali ketika berdiri saja 15 kali. Paham semuanya? Paham tuh? Paham. You understand? Yes. Kalau santri paham tuh, apakah kalian paham jawabannya? Pahimna, kami paham. You understand? Apakah kamu paham? Yes. Lebih bilang yes, dah paham apa bilang yes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat tasbih. Kemudian termasuk malam mustajab adalah malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka 5 malam. Malam pertama Rajab, nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumat, hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Oh sibuk Pak Ustaz bikin kue. Tidak apa-apa, sampean bikin kue, sampean nyiapkan makanan di malam hari raya Idul Fitri Idul Adha itu niat menyiapkan sedekah untuk tamu. Itu sama dengan melek malam. Niat apa? Menyiapkan sedekah untuk tamu. Cuma jangan lupa sholat, maulidnya jangan sampai lupa, isya-nya jangan sampai lupa, subuhnya jangan sampai lupa. Kenapa demikian? Karena ini yang wajib, Bu. Sunnah-sunnah itu urusan sampai dengan Allah, itu tambahan saja. Yang wajib ini yang kita kedepankan dulu, baru sunnah-sunnahnya. Jadi sampai yang masaknya ada tamu, kasih makan, kasih ini, kasih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, di bulan Rajab apa amanannya? Di bulan Rajab perbanyak baca istighfar. Karena bulan Rajab kata ulama, syahrul istighfar, bulan istighfar mohon ampun ke Allah. Wa Sya'ban syahrus salati ala Nabi Mukhtar. Bulan Sya'ban setelah bulan Rajab adalah bulan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Semoga kita diberkahi oleh Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, amin. Dan mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka ada doa. Panjenengan insyaallah apa? Saya lakukan biar sampai hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Asli doanya yang ketiga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Itu tambahkan dari saya biar santri hafal semua. Begitu. Bagi setelah sholat, Assalamualaikum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa dari Rasulullah. Berarti mengamalkan doa tersebut berarti melakukan sunnahnya Rasulullah, bukan sunnah orang Jumat saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian banyak baca istighfar. Istighfarnya ini dari ulama. Saya menemukan ini dalam kitab Sunnah Wasurur yang menukil atau memindahkan keterangan dari kitab Tuhfatul Ikhwan kalau tak beliau. Istighfar setelah maulid dan subuh 70 kali istighfarnya. Tapi istighfarnya itu Rabbighfirli, coba Rabbighfirli warhamni
wa tub alayya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi, wa tub alayya terimalah taubatku. Ini 70 kali setiap setelah maulid dan subuh. Pahalanya, keutamanya, insya Allah yang mengamalkan ini selama bulan Rajab, mulutnya tidak akan dimakan oleh api neraka. Insya Allah. Amalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Selanjutnya amalan di bulan Rajab ini sering saya sampaikan. Live saya banyak di situ sebenarnya. Ini di bulan-bulan Rajab bahkan khutbah. Sampai kalau nanti tak bawa buku, tak bawa apa, ada live saya ya. Facebook Mas Budi PP Darurat Berdakwah, bisa diulangi lagi. Sudah ada yang berteman dengan Facebook saya? Sudah. Like and share. Ada YouTube saya, ada Mas Budi Samsudin atau Ustaz Mas Budi, ada YouTube saya. Tapi setiap itu live kalau sampai melekatkan, stop gitu. Lihat amalan tersebut di bulan Rajab ini apa. Maka saya kasih tema di situ. Tausiah agama bersama BKNT Permata Sarjana dengan tema peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab sebenarnya. Nanti peristiwa masih lama sampai jam berapa? Karena asar sekarang sangat agak santai. Bahwa ada saya tidak Muhammad. Baik. Kemudian puasa sunnah di bulan Rajab. Kan bulan Rajab sekarang insya Allah sudah tanggal 10. Berarti nanti malam sudah tanggal 11. Berarti sudah lewat dong Pak Ustaz. Selama bulan Rajab sampai dianjurkan puasa sunnah. Walaupun ngambil 1 hari, mampu 3 hari 3 hari, mampu 7 hari 7 hari. Toh kalau mampu sampean nanti di tanggal 27 Rajab puasa. Tanggal berapa? 27. Tanggal di mana ketika itu Rasulullah diisrailkan oleh Allah. Apa keutamanya? Saya menemukan dalam kitab Mutasyabihatul Qulub karya Al-Imam Ghazali, Imam Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, radhiyallahu ta'ala, seorang ulama besar, banyak karyanya. Dari kata beliau mendatangkan hadis Nabi, kata Rasulullah, man shoma yaumas sabi'i wal ishrina min Rajab, barang siapa berpuasa di tanggal 27 Rajab puasa sunnah, kutiba lahu siyamu sittina syahron, maka dicatat oleh Allah Ta'ala baginya seperti pahalanya puasa sunnah 60 bulan. Berapa bulan? 1 hari perbandingannya dengan 60 bulan puasa sunnah. Bukan wajib Bu ya. Karena di Ramadan itu 1 hari Ramadan itu luar biasa pahalanya. 1 hari Ramadan ini puasa sunnah di tanggal 27 Rajab sama dengan pahalanya puasa sunnah 60 bulan. Niatnya apa Pak Ustaz? Ini niatnya. Niat saya puasa besok bulan Rajab sunnah karena Allah. Udah sampai sahur malamnya udah puasa sunnah. Karena kalau puasa sunnah itu Bu, niat di pagi hari itu boleh, yang penting belum makan. Misalnya sampai lagi puasa, lupa, tapi belum makan dari waktu imsak sampai sebelum zuhur. Tiba-tiba jam 9 sampai diingat, oh iya, sekarang tanggal 27 Rajab, tapi tidak makan sama sekali. Maka boleh berniat ketika itu di pagi. Yang saya puasa hari ini puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau kemudian bagi panjenengan yang kemarin punya hutang Ramadan, ada yang masih punya hutang? Masih katanya. Jangan sampai masuk Ramadan lagi. Kalau masuk Ramadan lagi, sampean setelah Ramadan sudah wajib bayar kodoknya, wajib diganti pula dan wajib bayar fidyah. Karena apa? Karena menggantinya telah lewat. Baik, saya ulang lagi. Misalnya, seorang wanita punya hutang Ramadan, lalu tanpa udzur syariat dia tidak mengganti Ramadannya sampai Ramadan lagi,
apakah setelah Ramadan dia wajib pula menggantikan Ramadan yang berlalu? Wajib apa tidak? Tetap wajib hukumnya, dan tambahan kewajibannya wajib membayar fidyah atau kifarah karena dia telah mengakhirkan qadha atau ganti puasanya yang telah lalu. Apa kifaratnya? Kifaratnya bayar beras sampean. Beras setiap 1 hari minimal 7 on, 1 mod 7 on. 7 on beras, anggap 1 kilo. Berapa 1 kilo? Kalau 10 hari berarti 10 kilo. Tapi wajib pula ganti puasanya. Nanti yang kemarin sedang yang hamil terus, kemarin hamil, setelah itu nyusui, hamil lagi, nyusui lagi. Selesai. Tidak selesai. Tidak apa-apa, bagus. Mudah-mudahan jadi anak soleh semuanya. Bagus, orang baru hamil itu bagus. Setiap nafasnya di perut itu pahala terus. Pahala, nyusuinya pahala, melahirkannya pahala. Makanya wanita itu ingin lahir terus karena pahala. Jadi yang punya Allah ganti. Baik. Kemudian di bulan Rajab, setelah itu kita masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga sunnah puasa, sunnah ambil sampai tanggal 1, 2, 3 bulan Sya'ban lagi. Takut sampai tak undang saya lagi, saya pesankan sekarang. Takut tak undang saya lagi, saya pesankan sekarang. Bulan Sya'ban tanggal 1, 2, 3 puasa. Puasa sunnah yang tidak mencret, yang tidak menstruasi, puasa 1, 2, dan 3 puasa saja. Tanggal 1 Sya'ban. Kemudian di malam nisfu Sya'bannya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala sambil nunggu bulan Ramadan. Kita kan tidak tahu nih. Sekarang masih ketemu BKMT ada yang satu dari berbagai macam majelis ya. Kalau saya bacakan mungkin ada belasan majelis. Berapa majelis? 21 majelis. Anggap setiap majelis saja di 10 orang. Berapa? Banyak 200 majelis. Cuma karena berbagai macam kalangan. Di bulan Ramadan kita tidak tahu apa ketemu lagi dengan bulan Ramadan, tidak tahu. Kadang nanti hidup, nanti mati. Kita tidak tahu. Dah besok subuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, masuk dari hari itu. Oh ibu-ibu, kawan kita, sahabat kita, maka penting bermajelis-majelis dengan banyak yang mendoakan. Makanya kata Nabi, istaghfiru minal ikhwan. Perbanyaklah mencari teman baik, teman soleh, teman yang tak lupa mendoakan kita. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumil qiyamah. Karena setiap orang mukmin kelak di hari kiamat diberi kekuatan oleh Allah untuk menolong sesamanya nanti di hari kiamat. Maka sampean ini sudah bagus, luar biasa, berteman dengan orang-orang baik, dengan majlis, dengan kiai, dengan pengasuh-pengasuh pondok pesantren, kolaborasi. Ibu-ibu kalau sudah turun tanganku beres. Tanya ke bapak-bapak. Iya kapan? Ibu kalau sudah turun tangan beres urusan. Kalau ibu belum mengiyakan, takut bapakku. Tanya ke bapak-bapak. Musyawarah biasanya. Oh kata ibu, tak boleh. Udah kata bapak, pengumuman tak boleh. Ibu-ibu ini luar biasa. Makanya an-nisa bi'imadul bilad, para wanita itu adalah pondasinya negara. Kalau wanitanya bagus, bagus semua. Pengen, saya mau tanya ibu-ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, saya mau tanya ibu-ibu, pengen punya anak keturunan soleh atau tidak? Pengen. Pasti pengen. Cuma usahanya luar biasa. Doa, harus banyak doa. Jangan masukkan barang haram ke perutnya. Jangan tiba-tiba ada mangga, tidak ada orangnya. Masuk ke tas, dikira ada apa tasnya. Ternyata ada mangga kuning. Masukkan, kebetulan sedang hamil. Bagaimana anaknya jadi? Ada nanas orang,
Ada beli buah-buahan, orang yang tidak lihat penjaganya masuklah, apel kertasnya, dimakan, dikasihkan ke bapaknya, dikasihkan ke anaknya, makanlah semua man akan luqmatan min haramin. Barang siapa yang makan satu suap saja dari perkara haram, lantuk bersolatu arba'ina yauman, maka puasa solatnya 40 hari tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ganti cepat bayarnya. Makannya hanya satu cuma apel. Kalau beli paling 5.000 masuk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Sholat dan sholat. Sesibuk apapun, jangan sampai yang ikut majelis tapi tak sholat. Jangan, karena sholat intinya agamanya. Sholat fondasi agamanya. Sholat kebutuhan dan kepentingan kita. Itu sholat. Bahkan ketika saya cerita sedikit tentang Isra, ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, segolongan manusia yang mengangkat batu besar dihantamkan kepada kepala mereka sendiri, hancur lebur kepalanya, dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Begitu seterusnya, la yadru an dzalika syai'un, tidak pernah terputus sampai dosanya habis. Ditanya oleh Rasulullah kepada mereka Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka itu Jibril? Seperti orang bodoh mengangkat batu besar, menghantamkan kepada kepala mereka sendiri Jibril. Apa kata mereka Jibril? Haula illadina tatasaqalu ru'usu al-sholati maktubah. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah contoh umatmu yang berat kepalanya untuk melakukan sholat wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, pesan. Ada segolongan laki-laki dan wanita, di depannya ada daging masak, kalau dimakan enak. Di depannya pula ada bangkai busuk, kalau dimakan akan menghancurkan isi perutnya. Tapi sayang seribu sayang, manusia laki-laki dan wanita tersebut lebih makan bangkai tersebut. Itu diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah Mi'raj dengan malaikat Jibril. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapa laki-laki dan wanita itu Jibril? Yang makan bangkai daripada daging yang masak itu Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah contoh umatmu yang punya istri halal di rumahnya, punya suami halal di rumahnya, na'udzubillah min dzalik, tapi masih jajan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan selamat oleh Allah anak-anak kita semuanya. Dan terakhir informasi bahwa pesantren masjid kita, pesantren kita, insya Allah tahun ini kita sudah diserahkan SMP. Insya Allah saya sedang mengurus di SMP Islam Terpadu Asal Tirakat Istimewa. Sekarang anak-anak masih duduk semua, tapi insya Allah pendaftaran baru ini kita insya Allah mudah-mudahan cepat keluar izin operasionalnya dari Kementerian Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan minta doanya ibu-ibu, karena setiap sempat orang ada satuan yang diterima oleh Allah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan program unggulan kami di pesantren kami, walaupun masih baru, diantaranya tahfiz, alhamdulillah ada yang 10 juz. Walaupun tidak seperti tahfiz yang di luar. Tahfiz di luar kan fokus, di kita kan tahfiz pembacaan kitab kuning ala bahasa Indonesia. Jadi anak-anak walaupun kecil-kecil kayak ini yang SD sudah belajar tafsir Jalalain, tafsir Quran. Kemudian ada dakwah. Jadi dakwah kayak tadi. Jadi bahkan ada yang lebih kecil dari ini, kelas 4, kelas 5 kita bawa ke Indonesia. Kalau memang hebat, kalau memajukan enggak. Nah, belajar dulu. Di antaranya yang kelima, penulisan buku-buku Islami, dan itu program bulan kami. Mudah-mudahan bermanfaat pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kami insya Allah sedang mencari bangku kayak siapa itu bangku. Satu bangku itu sekiranya modalnya itu sekitaran 100-an ribu satu bangku dengan kursi-kursi. Insya Allah mau bikin sendiri karena mahal kalau beli satu bangku itu, karena untuk SMP itu persyaratan. Nah, nanti kalau kawan-kawan mau mereka silahkan. Mudah-mudahan jadi bagiannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih kami ucapkan karena telah menggabung
membersamai kami dalam pondok pesantren Al-Quran wa Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.